Ladies and gentlemen, we glorify to the highlight of the event that we have been waiting for. Fatwa Amanah, which we conveyed by Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid, Kodungla Islamic Boarding School, Kadiri East Java, son of Maryai Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasahullahu Sirrahu wa radiyallahu an, brother of Salawat Wahidiyah, with all due respect to him we convey. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada puncak acara yang kita nanti-nantikan, Fatwa Amanah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid, Pondok Pesantren Kedunglo, Kediri, Jawa Timur, putra Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu an, muallif salawat wahidiyah. Dengan segala hormat kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqiti rabbi fadrina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim anta dzul khulqin azim, fasfah lana fasalna indal karim. Ya ayyuhal qausus salamullah alaika rabbini bidillah wanzur ya sayyidi binakirah musillatil hadrati amin amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng saekunna wa murabina Bayi Abdul Majid Ma'ruf Qaddassallahu sirrahu mu'alis wahidiyah ingkang kawula mulyakaken, ingkang tansah kawula damba doa Rasulullah wal mukarramah Mbah Nyai Sohya Majid radhiyallahu anha umul wahidiyah ingkang kula dereki, ingkang tansah kula damba doa Rasulullah dumateng Rama Kyai Masruri Mansur yang kawula mulyakaken wal mukarramah Ibu Nyai pengasuh pondok Bahril Wahdah Lampung Timur, dumateng Bapak Kiai Ridwan wal mukarramah Bu Nyai ingkang kawula mulyakaken pengasuh dan sekaligus pendiri pondok Bahril Wahdah Darussalam, para kiai, para alim ulama yang kami muliakan, para pejabat baik sipil maupun non sipil, TNI dan Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, para mujahidin mujahidat yang kami hormati, para tamu undangan yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati, para tokoh agama yang kami hormati, adik-adikku santriwan santriwati Pondok Bahril Wahdah dan Pondok Bahril Wahdah Darussalam yang tak sayang. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi dan kesempatan yang indah ini ikut serta di belakang panjenengan sekalian
mengucapkan puja-puji sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara yang indah malam hari ini. Acara yang penuh rahmat, acara yang penuh inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan dengan kita seluruh syafaat pintu rahmat baginda Rasulullah SAW bawanihi wasairi aulia Allah radhiyallahu anhu. Salam ikraman dengan penuh mahabbah marilah kita haturkan kepada aulia Allah min awalihi ila akhirih wabil khusus beliau wali zaman Bayi Majid Qudus Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan prianten-prianten agung dengan kami sebut di atas berkenan memberikan jantungan doa restu syafaat tarbiyah berwas kepada kita semua sehingga acara pada malam hari benar-benar membawakan manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai soal-soal yang akan kami haturkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami menyadari saya orang yang fakir, walaupun sebenarnya saya sebagai sayyid, kami saja orang yang fakir dan saya tidak sepantasnya menerima sanjungan, menerima penghormatan seperti apa yang didahulukan Bapak Kiai Ridwan tadi. Sekali lagi mengenai soal-soal yang saya bawakan nanti yang tidak seirama, yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, tamu undangan tadi sudah disinggung-singgung oleh Bapak Kiai Ridwan sebagai pengasuh pondok Baru Wajah Darussalam mengenai sholawat wahidiyah. Terus sholawat itu apa? Sebenarnya sholawat wahidiyah itu bukan suatu aliran atau suatu torekot. Kalau kita lihat dari arti bahasa bisa dikatakan torekot karena jangan menuju Allah. Akan tapi ini bukan arti istilah, arti bahasa. Sholawat itu adalah suatu amalan yang mengacu ke dalam ranah ma'rifat billah, di mana sholawat itu berfungsi menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Terus beliau itu menaruh sholawat itu dengan tujuan memperbaiki, memperindah interaksi antara kita dengan Tuhan kita, supaya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bisa maksimal dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana roh kita yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Ridwan, sebelum roh ditiupkan itu ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah kita lahir ada yang lupa, ada yang ingat, ada yang setengah lupa, bahkan ada yang melupakan perjanjian Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kenapa demikian? Karena faktor-faktor yang mana yang mempengaruhi kita anak-anak manusia. Dan pada dasarnya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat, di mana sifat yang dominan itu keinginan untuk menang. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang ingin kalah.
Nah, kemenangan itu tujuan subhanahu wa ta'ala kemenangan hakiki. Kemenangan yang menjadikan kita bahagia yang abadan. Saat di zaman azali, sebelum roh ditiupkan, Allah akan memberikan nafsu kepada manusia. Dan nafsu itu sebelumnya ditanya pada nafsu, sapa awakmu sapa aku. Jawab nafsu, aku, Kemudian nafsu dihukum 500 tahun. Ditanya lagi, tetap seperti itu. Kemudian dihukum lagi sampai 3 kali. Kemudian nafsu baru menjawab, aku hambamu dan engkau adalah Tuhan. Kemudian nafsu ditaruh di dalam diri manusia dengan tujuan punya keinginan untuk menang. Akan tetapi sehubungan dengan kondisi situasi di mana iblis atau Azazil yang dulunya menjadi raja malaikat, yang dulunya menjadi penasihat malaikat, yang dulunya menjadi rajanya di raja malaikat, hidup ribuan tahun di surga dan ibadah ribuan di surga, hanya gara-gara saya lebih baik daripada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan derajatnya. Saat dilaknalah Azazil menjadi iblis. Dan Azazil seketika itu juga matur pada Tuhan, ya Allah, hamba mau kau jadikan iblis, engkau hancurkan derajatku, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat, ribuan tahun beribadah kepadamu, ribuan tahun menjadi penasihat malaikat. Izinkan hamba menggoda anak turunnya Nabi Adam tanpa disangka-sangka. Jawab Allah SWT, tak izin, sekaligus tak tambahin. Tapi aja diharap iso nggodok anak turun Nabi Adam sing Tuhan aku, kata Allah. Dan mulai saat itu Allah mencanangkan orang-orang yang dipilih menjadi petunjuk dan kebenaran. Dan orang-orang yang dipilih Allah menjadi petunjuk kebenaran itu termasuk yang terakhir beliau Rasulullah SAW sebagai guru rohani kita, guru rohani umat muslim. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka akan taat kepada SWT. Dan di sini iblis tahu bahwa manusia sebenarnya punya kelemahan. Apa itu kelemahan? Kelemahan yang ada di dalam diri manusia, yaitu nafsu yang ditempatkan pada diri manusia tadi. Iblis tahu itu. Iblis juga mengetahui bahwa tidak ada satu manusia pun yang ingin kalah. Kemudian iblis menggunakan akal lisiknya dengan menipu kelemahan manusia tadi. Yang sebenarnya keinginan untuk menang itu keinginan menangnya hakiki. Iman nafsu-nafsu itu sebenarnya oleh Allah dijadikan sebagai tunggak beribadah kepada Allah agar lebih baik, agar punya keinginan lebih baik, agar punya keinginan ibadah, agar punya keinginan pengabdian oleh Subhanahu wa ta'ala, akan tapi ditipu oleh iblis. Dan tidak diberi satupun ruang lingkup seperti janji ibadah Allah, ya Allah akan algoda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri,
dari arah kanan, dari arah atas dan bawah. Biar tidak ada ruang untuk bersyukur kepadamu. Dengan janji habis dibuktikan. Terus beliau Mu'adz dia itu juga termasuk salah satu yang ditugasi untuk membenahi keimanan manusia. Loh, kok beliau siapa? Kok ditugasi? Beliau itu termasuk salah satu dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Kakek saya Mbah Yai Mekah Ma'ruf itu pengarang tahlil. Yang mengarang tahlil itu kakek saya, Mbah Yai Mekah Ma'ruf. Itu dari Sayyidina Hasan yang ke-31. Sedangkan anak saya, Mbah Yai Hasanah, itu dari Sayyidina Husain yang ke-31. Jadi Sarif dan Sarifah, saya dan Sarifah menikah, lahirlah ayah saya. Walaupun demikian, saya, walaupun saya seorang saya, tapi saya sebenarnya orang yang fakir. Saya orang hina. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kata-kata saya yang saya aturkan tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Dan mudah-mudahan walaupun demikian, saya berdoa semoga bermanfaat bagi kita semua di malam hari ini. Amin. Baiklah, kami kembali ke Sholawat Wakidiyah. Tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Bapak Ridwan. Dalam kitab Sa'atul Qura ini dijelaskan bahwa macamnya kitab, macam sholawat ada 4.000. Akan tapi kalau kita unci lagi, sebenarnya macam sholawat itu ada 5. 5 dibagi sampai 40.000. Yang pertama, sholawat Allah kepada Nabi, yang berarti rahmatatin, pemberian kasih sayang dan kemuliaan bagi Nabi dari Allah SWT. Yang kedua, sholawat Allah SWT selain Nabi. Di sini yang berarti pemberian ampunan dan kasih sayang bagi manusia dan jin yang mau bersama kepada Nabi dari Allah SWT. Yang ketiga, sholawat malaikat kepada Nabi, yang berarti permohonan rahmatatin, di mana permohonan malaikat kepada Allah yang ditujukan kepada Nabi, permohonan kehormatan dan kemuliaan kasih dari Allah kepada Nabi. Yang keempat, sholawat malaikat kepada saya Nabi. Di sini sholawat itu ditujukan kepada manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang mana artinya permohonan kasih sayang dan ampunan bagi manusia dan jin yang mau bersolawat kepada Nabi. Yang kelima, sholawat kita manusia dan jin yang beriman, permohonan rahmatatin kepada Allah ditujukan kepada Nabi. Sholawat itu apa? Kok pas terima? Sholawat itu sebenarnya berasal dari sholatan sholih, yang artinya doa. Kemudian disamakan menjadi beberapa doa. Kalau kita tadi di sini di ranah Wakidiyah. Nah, Wakidiyah itu apa? Nah, Wakidiyah itu berasal dari bahasa Arab. Wakidiyah kuwi saka bahasa Arab. Wakid sing artine siji. Terus ditambah ya ta marbutoh. Dadi Wakidiyah. Sing artine golongane wong kang nyujake Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gabung, bila digabung sholawat dan Wakidiyah,
Sawakidiyah. Artinya beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat wakidiyah yang isinya ma'rifat billah. Jadi ma'rifat billah itu sebenarnya itu pengenaan diri kita dalam roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungan dengan dawuh Kiai Ridwan tadi, mengembalikan ingatan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari kemenangan yang hakiki, kemenangan yang abadan. Dan sholawatiyah boleh diamalkan siapa saja, tidak pandang bulu, dari golongan mana, agama mana, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak pandang bulu, dengan tujuan mengenalkan roh kita kepada Tuhan kita. Sesuai dengan saat roh akan di depan kepada jasad itu. Dan sholawat wakidiyah oleh beliau mu'alif diambil dan tabarukan kepada dan dari Asmaul Adzam yang terdapat di antara yang bunyinya nas'aluka Allah bihaqi antuh dikona fil lujati baril waqt. Kurang lebih artinya Allah ya Allah dengan hakikat dan kebesaran beliau setengah kami kebesaran dasar samudera keesaan. Jadi intinya sholawatiyah itu mengenakan roh kita yang sudah lupa kepada fitrahnya, yang sudah melupakan Tuhan kita, mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dunungnya sholawatiyah dunia adalah jati diri sebagai orang yang beriman. Jadi dunungnya sholawatiyah di dunia, duduknya atau dunungnya wakidiyah di dunia ini adalah jati diri sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang mempunyai Tuhan sembahan kita. Makanya sudah pas kalau disebut sholawat ma'rifat billah. Hadirin yang kami hormati, ma'rifat. Banyak orang mengatakan ma'rifat dan sebagainya. Apa kita sudah paham benar yang dikatakan ma'rifat itu apa? Sebenarnya kalau kita mau memahami ma'rifat sebenarnya bahasa roh. Artinya roh tahu diri, siapa dirinya, ya, siapa adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, apa kewajibannya kepada Subhanahu wa taala. Itulah ma'rifat. Ma'rifat itu roh tahu adanya kita, tahu adanya Tuhan kita. Kalau roh kita ma'rifat, otomatis jasad kita akan mengikutinya. Karena apa? Kalau roh sudah mengenal Tuhan, maka alam pikiran mengikuti getar-getar dari hati yang mengatakan Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah. Sehingga otak selalu dibikin seperti itu. Otomatis jasad akan mengikuti pengabdi kepada Subhanahu wa taala. Itu ma'rifat. Dengan ma'rifat billah apa? Billah itu kita menyadari semua gerak-gerik kita, baik itu yang ibadah maupun yang maksiat, yang menciptakan, menggerakkan, menjadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti iblis itu diturunkan derajatnya itu sebenarnya itu untuk mengangkat derajat kita yang takut kepada Subhanahu wa taala. Kalau iblis tidak diturunkan derajatnya, kita bagaimana?
Jadi imbangan. Jadi Allah sendiri menghendaki yang dilarang. Ya pinggir mboten pitados. Maling niku asal izin mboten. Rampok asal to. Lah, niku terbukti bahwa perbuatannya ngawon asal izin Allah. Nanging mboten asal ridho kan ngoten. Pada intinya perbuatan yang dimurkai Allah pun juga yang murkai Allah. Tetapi di situ tidak mendapat ridho. Dan manusia yang diwajibkan ibadah, yang diwajibkan taat kepada Allah, yang diwajibkan menentang pengaruh iblis, itu diberi akal pikiran dan diberi petunjuk, dan ada yang memberi petunjuk. Lek kowe pengen bahagia iki lakono. Lek pengen soro iki tinggalmu. Tapi siapa ya Allah kurang buat pengen soro. Tapi di saat itu ganggu, godok, kok lali karo omongane panggah pengen soro iki to. Nah, soal wakidah niku amalan ingkang menuju ma'rifatillah. Amalan ingkang mengingatkan roh kita bahwa kita punya kewajiban kepada SWT. Pak insya Allah kita mau sholawat dia pun ya Sayyidi ya Rasulullah pun kata-kata niku 24 jam setengah jam mawon dilakoni 40 hari. Mengke lek mboten mon kurban, lek mboten tenan sampean tinggal mboten apa. Nah ini dadane. Lek ngerasa tenang kedadak malah. Dilakoni mau. Omahe Gus Sapi. Sewaktu jago sebenarnya tenang, jajal amal. Oh jadi jajal. Iki itu jajal lakonan gitu aja. Kalau memang menciptakan tentang dalam hati, lakon terus. Lembotan itu tidak ada masalah. Nah sebenarnya aku sama sewaktu anda. Jadi inti nih, di situ disebutkan soal waktu aku punya untuk menjernihkan hati dan ma'rifatillah. Nah, lajeng di samping itu, soal wakidiyah itu beliau menaklif ajaran wakidiyah. Di mana ajaran wakidiyah itu suatu cara untuk menjadi golongan orang yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman. Terus beliau menaklif ilmu wakidiyah. Mereka dijelaskan lillah, li rasul, lillah, bi rasul, billah. Nah, ilmu menika insyaallah niku yang manur kula lan saged menapa raosaken niku saged dados kunci daripada Al-Qur'an. Sama mungkin kita kali Jawa ada masalah al-Ariyah lan aku orang gaji lan manusia kejaba ibadah marang aku gitu. Terus maksud Jawa ini kenapa? Kejaba itu ateges setiap saat kata Allah saya tidak akan menciptakan jin dan manusia setiap saat harus ibadah kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Terus apakah mungkin kita sebagai manusia hidup yang di garisan harus makan, harus tidur, harus mencari nafas dan sebagainya, harus bergaul dengan manusia lain? Tidak mungkin ya. Kalau menurut beliau Mu'aswahidiyah dijelaskan, misalkan kita bekerja
kita makan segala gerak-gerik sehubungan hubungan nas kita niat ilah. Kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala lan mengikuti sunnah Rasul, pokoknya dalam masyarakat sudah berikan ibadah. Jasad kita macul. Sebelum macul kita Pak Tani, jasad kita macul. Dan Kiai kata Kiai Ridwan ngucap, nggih. Diniati ibadah. Diniati dari sunnah Rasulullah. Jasadnya ngucap. Jasadnya macul. Insya Allah orang yang ibadah masuk Allah. Jadi setiap saat insya Allah sakit melampaui sehingga kemasukan ada iman 60 tahun. Di samping itu kita menyadari syukur nikmatan Rasulullah SAW. Bahwa di zaman. Tapi buatan syukur mungkin jadi anak buah iblis. Kata jadi iblis. Tapi buatan ruang syukur terus pundi. Kita syukur. Soalnya buat syukur ke manusia dan buat mungkin sangat syukur ke Allah. Terus bersyukur kepada manusia yang menunjukkan jalan kepada kita, khususnya kepada Rasulullah SAW. Itu sangat. Di samping itu beliau juga menciptakan tata cara hubungan dengan manusia lain. Yuk ikulati sangkato. Ngisi bidang sesuai dengan bidang masing-masing. Dan misalkan kalau ada dua bidang yang harus kita kerjakan bersama, itu beliau juga memberikan suatu cara. Takdimalah. Kita pilih yang lebih penting. Contoh kita manusia dalam jam yang sama kan gitu. Kita baru saja sakit. Misalkan si fulan sebagai pegawai negeri. Dia baru saja sakit. Setelah 3 hari nggak masuk kantor, kan gitu. Terus yang keempat harinya sembuh, mau masuk kantor tetangganya meninggal dunia, kan bingung. Saya belum masuk kantor 3 hari, mau masuk kok tetangga saya meninggal dunia, saya bagaimana? Mau melayat, harap melayat, barga Allah betul dino. Arab lebih kantor, gak punya kantor tonggoni, kan ngerti? Berarti kan buat saya pilih. Nah ini beliau nggak mencara malih kerana semangat dipilih yang lebih manfaat ditinjau dari hubungan kablu minan nas. Manfaatnya lebih banyak mana? Ini tonggoni sih, melayat, melayat nih kantor ngomong juragani. Kapan teni, kalau telat. Tunggu dulu. Nembis itu. Insya Allah juragan ini bu betul masalah. Terus beliau dengan coro-coro yang saya yang indah dalam rangka meningkatkan kesempurnaan ibadah kepada Allah yang sehubungan kabulullah maupun kabulnya nas. Gitu. Ngapunten kalau tak sanjang kali adik-adik santriwati ini. Adik-adik, belum sampean dan ngaji sing tenanan, nggih. Amarga tengger iki ora yakin. Bapak Ridwan itu the best, istimewa. Dalam mengajar tulus dan jenengan manut doa kali kiai sampean ada di insya Allah sampean bisa dengan solihah. Amargi sampean benjing pada remaja. Remaja niku menurut sebagian alimah Bismillahirrahmanirrahim subhanallah jauh berjalur. Napa niku artinya sih? Arti ini remaja, perjuangan, utawa tulang punggung di masa yang akan datang. Lek kula Ridwan, bapak-bapak pun mboten wonten sampean tanpa pengganti.
Lek mboten nggih rugi. Amarga ini pun akhir zaman. Bapak sampean lepas tadi tujuannya sampean dapat sepaham. Kefahaman tentang ilmu agama itu sebagai meripat. Jadi ilmu agama itu moto ingin melaku. Samanya gak ada peripatan, merem nabrak-nabrak dia. Nah itu kecerdasan. Amargi benjing itu sampean-sampean yang dewasa sebagai pengganti, sebagai tulang punggung perjuangan di masa mendatang. Ini sampean saat ini buat menanak benjing terus pun di perjuangan ini. Jadi Ki Fauzan itu my friend in my friend the best in my heart. Ki Ridwan itu teman saya yang terbaik di hati saya. Insya Allah beliau not action not knowledge. Insya Allah saat ini beliau tidak banyak bicara, tapi banyak aksinya. Mudah-mudahan beliau nanti menjadi Sultan dan Jaya Lampung. Dan saya doa mudah-mudahan Pondok Bariwacan nanti menjadi barometer golongan orang yang menentukan semasa Allah. Dan jebolan pondok Darussalam Bariwacan Darussalam nanti menjadi petunjuk-petunjuk jalan kebenaran di masyarakat. Amin. Menjadi golongan-golongan yang tansah berteguh pada. Amin. Bariwacan itu apa artinya? Samudra keesaan. Sehingga orang yang mondok di samudra keesaan insya Allah pasti selalu mengesahkan Allah SWT. Amin. Saya buat menaruh dia di hati. Mau sampai kasih alim. Sing tenan nggih, Rasul. Dados saya sampean tenan gini sampean dados pahlawan. Do something. To serve in broken moral. Jadi sampean gini akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dunia dari rusaknya moral. Terus kenapa? Ada pertanyaan, kenapa sekarang? Guys, namanya masyarakat banyak yang rusak. Baik, in broken moral. Kenapa masyarakat banyak? Kenapa mereka rusak moralnya? Because there is nawafitiyah, not action talk online. Sebab yang mengaku para pejuang wakilnya terlalu banyak bicara tidak aksinya. Saya harapkan sampan minjing pun akan bedagus. Sampan kedah bener-bener belajar sing tenanan. Kesempatan sampean. Pak Ridwan mari kesempatan sampean. Sampai diparing murah bener. Sing tenanan. Ben-ben manfaat ilmu sampean nggih. Nang kula donga. Mugi-mugi santriwan santriwati Pondok Bariwacan sesuai kali asmane Bariwacan. Selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu memberi petunjuk jalan kebenaran. Berarti kata niki. Wonten 8 golongan manungsa sing beruntung. Setunggal. Salat jamaah ten sop paling ngajeng. Jadi ingat jamaah di sop terdepan. Jamaah di sop paling ngarep, nggih. Terus kali
sholat mengisi saf yang kosong. Misalnya ini sholat kosong, isi masuk, kosong masuk. Yang ketiga, jamaah saat imam katakan yang pertama boleh dia mendengarkan, dengar itu. Yang keempat, sholat jamaah subuh dan isya. Yang kelima, tidur dalam keadaan suci. Yang keenam, mendoakan orang tanpa diketahui yang didoakan. Yang ketujuh, memberi petunjuk dan kebaikan kepada masyarakat. Yang kedelapan, besuk orang sakit. Jadi nyambangi wong loro nggih termasuk golongan beruntung. Nah, terus teng donya niki enek 8 golongan wong kang beruntung. Nggih niku sing tak sebutno nggih. Niku sampean eling-eling. Nggih. Insyaallah sampean eling lan sampean ngakon niku sampean dados golongan yang beruntung. Nama apa nih mau? Sampean eling-eling. Kau sing caket. Mbok sampean bingung. Kau sing caket teko kancane. Kowe lali apa? Aku lali. Apa ada bahasa aku lali? Sapa sing aku eling lho. Enek saling diskusi, saling ngomong-ngomongan. Nek dicatet malah sampe nang. Lek catet malah ana catane lele lali sur tak waca. Malah ngono. Oh iya sakit. Sing penting kuwi. Terus pesennya aku harus sampai kabeh iso diagagai lempet petang. Artine mame dikurangi. Tapi aja dikurangi gak mangan, loro sing contoh ya kayak Ridwan. Ya saiki ya lho, pokoke dilatih lah. Nggih. Sampean kabeh santriwan santriwati baik itu santri Bali Wadah Darussalam maupun Bali Wadah Aswan Bapak Romo Kiai Mansuri Mansur, insyaallah nek tak omong dikatekne dadi santriwan santriwan sekolah-sekolah. Dadi santriwan santriwati kan golongane wong sing oleh inayah sang Asman. Amargi Rasul jauh, aku bahagia akhirat orang mergo amal ibadah. Aku bahagia akhirat mergo inayah pitulung saka Allah Subhanahu wa taala lan rahmat utawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean gatekne omong aku lan taat karo kiai-kiaimu insyaallah sampean arep oleh inayah lan rahmat Allah kanthi doa resune kiaimu. Itu kira doa. Karo kiai Mas. Jadi intinya taat karo kiai sangat-sangat perlu, sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup. Ngerti ya? Paham toh? Yo, iki awake dhewe paham, kok kepahaman iki di kunci karo mujahadah sedulur deh, ben paham konsep hati ya. Al-Fatihah. Ya safi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruqahu ajruhi wa qadalam wa bada wa rabbi walisali ya sayyidi silakan fa in taruda kullu sahwan ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghafu salam alika rabbi billah wangdu ya sayyidi binallah musillatil hadratil alim
insya Allah terkoncing hatinya sampean. Amin. Para bapak, ibu, tamu yang kami hormati, kita kembali masalah sholawat hidayah. Sholawat hidayah itu tidak pandang bulu, dari golongan manapun golongan manapun, kan sholawat berbeda dengan sholat. Maaf nunapunten dumateng Bu Dia, Bu bilih kula sedikit bakas mawon ekonya apa tuh nggih. Nah, terus kalau yang mati itu yang meninggal non muslim itu diharamkan untuk menyolati. Tapi mendoakan itu nggak masalah. Contoh, orang tuanya Kristen, non muslim, anaknya muslim. Terus kalau tidak boleh mendoakan, terus apa namanya? Berarti Islam melarang menjadi anak soleh kan gitu. Padahal anak soleh mendoakan orang tuanya kan gitu. Iya betul. Nah itu. Nah terus kalau kita apa doa orang oleh siapa sih nara? Kanjeng Nabi waktu itu datang Mekah desa itu Mekah tasik pada waktu itu wonten tiang non muslim meninggal dunia. Terus itu apa? Ini apa? Ya Rasulullah pecah. Kenapa kamu kubur? Ya Rasulullah aku juga orang Islam. Kenapa jawab? Walaupun dia bukan Islam, tapi dia juga manusia. Tolong kuburkan. Demikian kan Nabi demikian. Penghormatan kepada orang sangat menghormati, memerdekakan umat, sehingga kota Tasir diganti dengan nama Madani yang sekarang dikenal Madinah yang artinya campuran. Jadi di sini sholawat itu boleh diamalkan oleh siapapun dengan tujuan menciptakan keindahan dalam diri, menciptakan pengenal roh kepada Tuhan, sehingga yang mengawal kita insya Allah rohnya ingat kembali di saat dia disaksikan Allah sebelum roh ditiup. Dan amal wakidiyah itu dicipta oleh beliau Mas Wakidiyah. Kebetulan beliau itu ayah saya sendiri. Cucu putra daripada Bayi Ma'ruf pengarang tahlil yang ada di Indonesia itu. Itu Bayi Ma'ruf Peduli. Kenapa? Tiba putune kaya goblok, kaya sapa kok. Mulane kula nyampunten. Amal kula menyinggung. Kula goblok, bodoh. Kula nggih kaget kira buat dengan hormati abah ke Safi ahli tirakat. Apa? Padahal kula niku boten tirakat. Tapi nggih kula matur suwun dhumateng panjenengan ya Ridwan yang sampun menghormati kula. Kula merasa tersanjung. Kula merasa terharu. Kula sak rencana sang jawi sepindah malih matur suwun dhumateng panjenengan Bapak Ridwan sebagai pengasuh pondok Bahrul Wadah Darussalam kanthi doa jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala paring inayah, paling kasih sayang sehingga pondok Bahrul Wadah Darussalam menjadi pondok terbesar di Salafiyah di Lampung nanti. Dan menjadikan pondok yang pertama menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kula panjenengan yang sakit kula aturaken kula mboten kathah ngomong, kula mengke wedi sing kula omongane juga kula kok kakek ngomong tapi nyatane kula wedi. Iya, Abah Safi sering ngomong
not action talk online. Akeh omongnya dia nyatane. Abade kok ngono? Kulo aduh niku terjadi awak kulo. Just for MC. The best in my heart. Khusus penata acara yang berbahasa Inggris, indah dan baik di hati saya. Mudah-mudahan nanti tidak hanya MC untuk hari ini, untuk adik-adik juga seperti itu. Saya doakan menjadi wali yang intelek, sehingga para wali nanti bisa menyiarkan di semua negara. Insya Allah nanti Indonesia akan menjadi pemimpin dunia. Di saat bendera hitam kebenaran dari tanah dari timur diserahkan pada Bani Tamim sebagai pengikut Muhammad. Mudah-mudahan saja. Dan kata Rasulullah, apabila panji-panji kebenaran dari arah timur dan berwarna hitam berkibar, datangilah walaupun kamar perangkak di atas salju. Mudah-mudahan kita termasuk dari pengikut Imam Mahdi yang terdepan, yang menjadi golongan yang mendapat tugas batal. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dia boleh kata ngomong, pun bosnya pun dipatang dari Tuhan. Dan penyerban kiai ini, dimatang Romo, kiai, masri masuk, belum lebih ngapunten. Amargi kulo niku tiyane nggih teniki. Kulo mboten pantes hormati. Kulo fakir, kulo bodoh. Pramero nyenapunten sumaten sedanten panjenengan sekalian hadirin. Monggo kita mau sholawat bahagia supados di antara kita berdua hijab. Sebagai Allah paling ridho, paling hidayah utai perubahan, paling keberhasilan utai taufik, sehingga kita berhasil menjalankan peningkatan keimanan kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara hati kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa riak, takabur dan ujub, dan diberi kemudahan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka menjalani sunnah dan tata Nabi Rasulullah SAW, kemudian dalam rangka menjalani program para wali Allah yang diridhoi Allah. Dan mari kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan dipelihara dari siksa kubur, diampuni dosa-dosanya, terima amal-amalnya, dan kita mudah-mudahan kelak bila diambil dan kondisi husnul khotimah, diampuni dosa-dosa kita, dimatikan dalam kondisi iman dan takwa, dimatikan di tempat yang terhormat, dimatikan di sekitar orang-orang yang mendapat ridha Allah, orang-orang yang mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mendapat bimbingan doa zaman, sehingga kita di alam kubur ada yang mendoakan amin amin. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya akhir, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kullam kafir wa nafsi bi adati ma'lumatillahi wa buyudati wa abdati. Allahumma ya wahidu ya akhir, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
في كل خبير ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته وأمداده اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل خبير ونفس بعدد معلومات الله وقيوداته وأمداده اللهم كما أنت أهله Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana bil lujati bil wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataharaka wa la nahsuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hakami ilmuka wa zawjitaku birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirat ada monggo kita toto adab kita sowan jembatan pangkan beliau Rasul salat kita mensyafaat beliau ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadal anam wa salahu wa ruhahu azim wa qadalam abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa'idaruda kundursa swanhalika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadal anam wa salahu wa ruhahu azim wa qadalam abada wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka fa'idaruda kundursa swanhalika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadal anam wa salahu wa ruhahu azim wa qadalam abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntusa sonalika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirat yang kami hormati, monggo kita sowan teman-teman kepada zaman itu wakil sang Rasul naib Rasul sahibul nadroh sahibul waqidin sahibul ilmi pembina rohani wakil Rasulullah. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini billah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati alika. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini billah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati alika. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini billah wandur ya sayyidi binadroh musilatil hadrati aliyah. Ya safi al-habib baulahi salatuhu alaika masalamihi dolat wa khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya safi al-habib baulahi salatuhu alaika masalamihi dolat wa khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya safi al-habib baulahi salatuhu alaika masalamihi dolat wa khilati ibadati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah
Ya ayyuhal ghafur salam alaika rabbini billah wangdur ya sayyidi binadurah musilatil hadrati aliyah al-fatihah. Hadirlah dengan Allah Nabi. Monggo yang terakhir kita mohon kepada Subhanahu wa ta'ala mendoakan semua makhluk, mendoakan bangsa kita dari keterburukan, mendoakan semua masyarakat di Indonesia supaya negeri kita menjadi negeri bayatun thayyibatun barakatun barakatuh. Mudah-mudahan itu akan terjadi dengan doa-doa kita yang barokah balai. Al-Fatihah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik ma khalaqta wa hadhihi bada ya Allah wa bihadhil mujahada ya Allah wa bihadhil mujahadatil susana 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 ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil khawfi hadal zaman wa awalihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma lakal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil khawfi hadal zaman wa awalihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil khawfi hadal zaman wa awalihi wa sa'iri awlika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Bali al-jami'a al-amina tidak ada wajah kita baliho. Bali al-jami'a al-amina tidak ada wajah. Bali al-jami'a al-amina tidak ada. Bainaka ala kulli shay'in qadir. Bainaka ala kulli shay'in qadir. Bainaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Bakul jalhaq wa jahqal batil, innal batila kana zahuqa. Bakul jalhaq wa jahqal batil, innal batila kana zahuqa. Bakul jalhaq wa jahqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah selesai melaksanakan mujahdah di sana. Mari kita yakini di mata-mana kita. Kalau bisa sampai mengkristal di hati. Sebab doa tanpa keyakinan tidak jawabannya. Kata Allah dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Anak inda doni al-bibi. Kata Allah. Insun mitur panyongkon hambaku. Terus kita kedah
nggadahi panyangka khusus dumateng semata ing dalem punika diijabahi. Amin. Sehingga manfaat masalah akhirah. Lan mugi ya sedanten ingkang hadir mangke pikantuk ampun Allah Taala. Pikantuk ridha Allah Taala sehingga dideseken tiyang ingkang benar-benar mengabdikan diri pada Allah Taala tanpa pamrih. Amin amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu dumateng panjenengan kiri Tuhan Tresna Punyai pengasuh pondok Bahru Wakil Salam Soho Romoki Haji Masuri Mansur pengasuh pondok Bahru Wadah kula namung saged cadhong kalapatan nyunapunten langkung dengaken mugi-mugi pondok kalih dados barometer dumateng tanah Andalas. Amin. Barometer salafiyah ingkang wahidiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus adik protokol good night see you. Selamat malam sampai jumpa lagi. Yang terakhir segala sesuatu yang kau lakukan atas kasar kula atas omongan kula ingkang boten seirama ingkang boten sesuai kalih manah panjenengan sedaya kalapatan nyunapunten lan kula aturaken matur nuwun sanget atas waktu ingkang dipun percayakan dumateng kula kanthi ngandha jazakumullahu khairan wa sa'adatud dunya wal akhirah. Akhirul kalam wa bila hidayah. Amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Ras anatul barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Convey thousand of thanks to Al-Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid with prayers jazakumullahu khairati wa sa'idati dunya wal akhirah. Amin. Amin. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Hadratul Mukarram Abah Syafi Wahidi Sunario Majid teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Ladies and gentlemen, we glorify. Let's close this glorious event tonight by holding Nida in the fourth direction. And then this a request to stand facing west. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup bersama dengan mengadakan tengah 4 penjuru. Hadirin dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Let's imagine the people and community going out to SSQ for help to us, our family, our children and grandchildren. We pray for all the time in a relatively short time. In right number they are concerned of returning to Allah. Marilah kita bayangkan umat dan masyarakat memanggil-manggil kita, meminta tolong kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita. Kita doakan semuanya dalam relatif berbondong-bondong sadar kembali kepada Allah. Fafirru ilallah.
Al-Fatihah. Faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah, faghfiru ya Allah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Back towards the podium. Kembali menghadap ke arah podium. Al-Fatihah. Ya
Al-Fatihah. Ladies and gentlemen whom we glorify, this evening event is finished. We as organizers of the prefix awalan wa akhiran, dahiran wa batinan, we apologize profusely. Hadirin hadirat yang kami muliakan, selesailah sudah acara pada malam hari ini. Kami sebagai penata acara, awalan wa akhiran, dahiran wa batinan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasulih sallallahu alaihi wasallam al-syafa'ah, wa minal ghausi an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi